Selamat pagi Bapak dan Ibu Guru hebat. Saya Yuni Kartika dari SDN 5 Menteng ingin berbagi tentang kurikulum merdeka dan mengapa kurikulum itu perlu berubah. Sebelum kita membahas lebih jauh, kita harus tahu apa itu kurikulum. Kurikulum adalah pedoman dan acuan dalam membangun keterampilan dan kompetensi yang dibutuhkan siswa di masa mendatang yang sesuai dengan perubahan zaman, lingkup lokal dan global. Juga disesuaikan dengan keperluan satuan pendidikan atau lingkungan. Pertanyaannya, mengapa kurikulum perlu dirubah? Kurikulum perlu dirubah karena menyesuaikan dengan kebutuhan murid di masa depan dan juga perkembangan zaman. Disesuaikan dengan konteks keinginan atau cita-cita dari siswa dan bakat atau karakteristiknya. Kurikulum bersifat dinamis sehingga bisa dievaluasi dan dikembangkan sesuai dengan karakteristik sekolah serta kebutuhan anak. Namun tetap harus memperhatikan capaian pembelajaran per fase, juga profil pelajar Pancasila agar tetap selaras dengan kurikulum yang dibuat oleh pemerintah. Tingkat satuan pendidikan itu sangat beragam, berbeda-beda lingkungan dan ekosistem. Maka perlu adanya adaptasi yang sesuai dengan kebutuhan dan keadaan suatu satuan pendidikan tersebut agar pembelajaran menjadi lebih nyata dan konkret. Pembelajaran adalah implementasi kurikulum di kelas yang memfasilitasi kebutuhan murid. Ada 5 prinsip umum pembelajaran. Yang pertama, mempertimbangkan kebutuhan capaian sesuai dengan kebutuhan siswa. Yang kedua, membangun kapasitas belajar sepanjang hayat dengan mengembangkan pola growth mindset. Yang ketiga, mendukung perkembangan kognitif dan karakter untuk menumbuhkan budi pekerti. Yang keempat, menyesuaikan konteks kehidupan murid. Yang kelima, mengarah pada masa depan yang berkelanjutan. Capaian pembelajaran setara dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar di kurikulum 2013. Capaian pembelajaran adalah kompetensi dan karakter yang ingin dicapai setelah menyelesaikan pembelajaran dalam kurun waktu tertentu atau fase selama 1-3 tahun. Sehingga guru punya banyak waktu untuk mengembangkan kompetensi dan siswa punya banyak waktu memperdalam pemahaman. Setiap fase memiliki tingkatan kompetensi yang bertahap dan disesuaikan dengan tahapan kemampuan siswa. Capaian pembelajaran dalam kurikulum. Capaian itu dirumuskan menjadi tujuan pembelajaran dan tujuan pembelajaran disusun menjadi alur tujuan pembelajaran. Alur tujuan pembelajaran kemudian digunakan untuk membuat modul ajar. Nah, sebelum membuat modul ajar, guru dapat melakukan asesmen diagnostik untuk melakukan pemetaan profil murid, sehingga bisa melaksanakan pelajaran berdiferensiasi. Keseharian siswa yang dirumuskan dalam capaian pembelajaran, alur tujuan pembelajaran dan modul ajar harus merujuk pada 6 poin profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kedua, mandiri. Ketiga, bernalar kritis. Keempat, kreatif. Kelima, bergotong royong. Dan yang terakhir, berkebinekaan global. Struktur pembelajaran dalam kurikulum merdeka. Yang pertama, intrakurikuler, berisi muatan atau mata pelajaran. Guru harus merancang kegiatan yang menarik, membangun rasa ingin tahu murid, dan dihubungkan dengan kehidupan atau lingkungan sekitarnya. Yang kedua, ekstrakurikuler, yang pelaksanaannya dikembangkan oleh satuan pendidikan sesuai dengan kapasitas dan minat bakat siswa. Dan yang terakhir, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ada 6 topik. Yang pertama, gaya hidup berkelanjutan, kemudian kearifan lokal, Bhinneka Tunggal Ika, bangunlah jiwa dan raganya, yang kelima suara demokrasi, dan yang keenam berekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI. Demikian penjabaran saya tentang kurikulum merdeka. Selamat beraktivitas kembali dan terima kasih.